Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dan keluarga kita semua dari virus COVID-19. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1 sampai dengan 3. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan subtema 2. Di subtema 2 kita akan belajar tentang iklan media cetak dan iklan media elektronik yang di subtema 1 kita sempat singgung sebentar. Iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang ditulis di media cetak dan disampaikan secara visual. Apa itu visual? Visual adalah dengan cara kita melihat. Apa contohnya? Koran, majalah, tabloid, buletin, dan lain sebagainya. Nah, di bawah Ibu tampilkan beberapa gambar iklan yang ada di media cetak. Bagaimana anak-anak? Tentunya anak-anak tidak asing ya dengan iklan-iklan yang ada di media cetak tersebut. Yang kedua adalah iklan media elektronik. Iklan ini dibuat di media elektronik dan disampaikan bisa secara audio visual, mendengar dan sekaligus melihat, atau juga dengan audio saja atau mendengar. Televisi dan internet secara audiovisual, sedangkan radio secara audio. Nah, di sini Ibu tampilkan gambar iklan yang ada di televisi dan internet saja, karena kalau radio tidak bisa ya, karena radio harus ditangkap dengan indera pendengaran kita. Nah, kalau iklan yang sebelah kiri adalah iklan yang ada di televisi, kalau yang di sebelah kanan yang Ibu lingkari, nah itu contoh kecil dari iklan yang ada di internet. Jadi kita ketika membuka situs apa atau ingin mencari apa, istilah kita dengan googling gitu ya. Nah, nanti di sisi yang sebelah kanan muncul iklan-iklan kecil. Nah, itu disebut dengan iklan internet. Iklan di media elektronik dibatasi oleh waktu, bisa detik, bisa menit, bisa jam, tapi pada umumnya adalah 15 sampai 30 detik. Nah, bahasa yang digunakan dalam iklan biasanya dalam bentuk yang formal atau juga bisa dalam bentuk non formal. Kalimat yang digunakan pada iklan media elektronik cenderung padat dan singkat karena biayanya mahal. Kita lanjutkan di subtema 3 muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang jenis iklan dan rancangan membuat iklan. Semangat anak-anak! Pada kali ini untuk jenis iklan, Ibu perkenalkan 4 iklan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah iklan niaga. Nama lainnya ada yang menyebut dengan istilah iklan penawaran. Iklan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Biasanya iklan ini dibuat oleh produsen ataupun penjual. Yang kedua adalah iklan pemberitahuan. Iklan yang dibuat untuk menarik orang agar mengetahui sebuah informasi atau pemberitahuan. Contohnya iklan berduka cita dan iklan undangan reuni alumni sekolah ataupun yang lain sebagainya. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan yang dibuat untuk memberikan penerangan dan pencerahan mengenai sesuatu hal dan tidak mencari keuntungan atau istilahnya non-profit. Biasanya iklan ini dibuat oleh instansi atau lembaga pemerintah. Yang keempat, iklan permintaan. Iklan yang ditujukan kepada kalangan masyarakat tertentu agar mau bekerja sama dengan pihak yang mengiklankan. Contoh, iklan lowongan kerja.
Kali ini Ibu tampilkan 4 gambar tentang iklan. Nah, kalau gambar yang pertama termasuk iklan apa? Ya betul, iklan layanan masyarakat. Kalau gambar yang kedua tentang berita duka cita termasuk iklan apa? Nah betul, iklan pemberitahuan. Yang ketiga, Floridina. Nah, kalau melihat gambarnya ini termasuk iklan niaga atau penawaran. Dan yang keempat, dibutuhkan marketing atau sales lokal, berarti termasuk iklan lowongan kerja. Iklan lowongan kerja masuk ke dalam iklan permintaan. Hebat anak-anak semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat iklan elektronik. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah membuat naskah dan memeriksanya kembali. Nah, dengan membaca kembali kita akan melihat naskah ini sudah pas atau belum atau masih perlu revisi. Yang kedua, mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan sesuai naskah yang telah dibuat. Yang ketiga, menyiapkan para pemeran sesuai tokoh yang dibutuhkan. Dan yang tak kalah pentingnya yang keempat adalah berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memasang iklan. Nah, yang pertama adalah iklan harus tepat sasaran. Yang kedua, memilih media yang paling cocok untuk menampilkan iklan itu, ataukah media cetak atau media elektronik. Yang ketiga, memilih waktu yang tepat untuk pemasangan iklan. Contohnya ketika anak-anak masih ingat ketika mau bulan Ramadan atau menjelang Ramadan, semua iklan yang di televisi ataupun iklan yang di media cetak isinya tentang makanan, sirup, makanan kaleng, biskuit, begitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dimaksud. Dan yang keempat adalah membuat perhitungan biaya dengan teliti sehingga si pembuat iklan tidak akan mengalami kerugian. Alhamdulillahirrabbilalamin, belajar kita hari ini telah usai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama senantiasa diiringi oleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah untuk anak-anak semuanya. Terima kasih, jumpa lagi di kesempatan yang lain. Bahagia, cerdas, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.